Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Edward Letordi, salah seorang tokoh psikolog yang sangat terkenal dan sangat produktif di masanya. Beliau berhasil menghasilkan lebih dari 500 judul penelitian mengenai psikologi. Latar belakang dari Edward Letordi ini kita akan bahas lebih lanjut di sini. Untuk itu mari kita lihat dulu biografi beliau. Biografi dari tokoh Edward Letordi. Beliau lahir di Williamsburg, 1 Agustus 1874. Beliau wafat pada New York 9 Agustus 1949. Istri beliau bernama Elizabeth Walton dan pendidikan beliau di Warlian, Harvard University, Columbia University. Nah, pada slide berikutnya teman-teman akan melihat konsep yang ditemukan oleh Tordik, yaitu selecting and connecting. Sekarang kita masuk ke teori utama Edward Letordi. Sebagai ilustrasi pada slide berikutnya, teman-teman akan melihat gambar yang dilakukan oleh Tordik untuk ilustrasi penelitian pada binatang. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan konsep yang ditemukan oleh Tordik, yaitu instrumental learning, bahwa belajar terjadi sedikit demi sedikit. Hal ini berbeda dengan pendapat aliran Gestalt yang menyatakan bahwa belajar terjadi dengan segera karena adanya pemahaman mendalam yang datang secara tiba-tiba. Menurut Tordik, usaha trial and error akan berhenti jika individu menemukan jawaban yang benar. Sementara menurutnya, kriteria keberhasilan belajar, semakin sering belajar akan semakin cepat dalam memberikan respon. Konsep-konsep Tordik sebelum tahun 1930 dan yang terjadi konsep primer. Konsep primer yang ditemukan oleh Tordik sebelum tahun 1930 yang pertama adalah the law of reading, yang kedua the law of exercise, yang ketiga the law of effect. The law of reading ialah seorang siap melakukan suatu tindakan, melakukan tindakan itu akan mendatangkan kepuasan. Bila seorang siap melakukan suatu tindakan, tidak melakukan tindakan itu akan mengganggunya. Bila seorang tidak siap melakukan suatu tindakan dan ia dipaksa untuk melakukannya, maka hal itu akan membuatnya tidak nyaman. Berikut the law of exercise. Law of uses, koneksi antara stimulus dan respon diperkuat kalau digunakan. Law of uses, koneksi antara stimulus dan respon diperlemah kalau latihan tidak diteruskan, atau ikatan syaraf tidak digunakan atau lupa merupakan prinsip dari law of uses. Intinya, semakin dilatih atau dilakukan berulang-ulang akan semakin sempurna. Baik, kita masuk ke konsep-konsep Tordik sebelum tahun 1930. Konsep sekunder, yaitu multiple response atau respon jamak. Yang kedua, set or attitude atau latar belakang atau sikap. Yang ketiga, property of elements, kualitas elemen. Yang keempat, respond by analogy or similarity. Yang kelima, associative shifting. Yang berikut, set or attitude. Perbedaan individual dalam belajar dapat diterangkan dari perbedaan latar belakang kultural, genetik, dan keadaan sesaat seperti kelelahan, kelaparan, dan situasi-situasi emosional lainnya.
Selanjutnya, property of elements. Lingkungan yang dihadapi organisme begitu kompleks sehingga tidak mungkin memperhatikan semua aspek dari stimulus secara sama penting. Jadi dapat dibedakan antara aspek-aspek yang penting diperhatikan dan aspek-aspek yang diabaikan sama sekali. Respon individu tergantung dari aspek-aspek yang diperhatikannya. Associative shifting. Secara bertahap, organisme dilatih untuk dapat menghadapi situasi atau masalah baru atau masalah yang lebih kompleks. Prinsip ini berbeda dengan trial and error yang dikendalikan prinsip the law of effects. Prinsip dikendalikan oleh persepsi terhadap kontiguitas atau kesinambungan. Konsep-konsep setelah tahun 1930, revisi Law of Excise, Law of Us yang menyatakan bahwa kaitan antara S dan R atau stimulus dan respon akan diperkuat dengan mengulang-ulang latihan yang ternyata tidak tepat. Begitu juga dengan tidak menggunakan disus. Belum tentu akan berhenti lemahnya kaitan SR. Latihan memang akan meningkatkan kemampuan, namun akan lebih terbantu oleh atau organisme tahu hasil latihan. Revisi latihan yang benar adalah penggunaan yang benar dan memperoleh reward. Belongingness adalah prinsip penambahan baru. Thorndike tidak setuju dengan proksimitas. Dua hal yang berdekatan belum tentu diingat dengan lebih baik. Hal yang diingat adalah yang mempunyai kaitan makna bersama. Nah, sementara sampai di sini penjelasan saya mengenai konsep-konsep yang dikemukakan oleh Thorndike. Bila ada pertanyaan, saya